Alkitab murni, kisah penciptaan dunia Adam dan para nabi hingga ke penggenapan nubuatan di tanah Israel. Yesus Kristus dilahirkan sebagai penebus semua manusia yang berdosa. Ia disalibkan dan bangkit pada hari ketiga, naik ke surga dan akan datang kembali. Itu ajaran Alkitab murni. Kalian pernah dengar klaim ini nggak? Katanya, semua nabi dari Adam sampai Isa itu sebenarnya orang Muslim. Nah, ini bukan sekedar pertanyaan iseng loh. Ini klaim yang super provokatif dan bikin perdebatan panas di mana-mana. Dan dalam bahasan kita kali ini, kita akan coba bongkar klaim tersebut, tapi berdasarkan bukti-bukti sejarah. Kutipan ini yang diambil dari sebuah ceramah yang viral banget, itu bukan cuma sekedar kata-kata. Ini adalah pernyataan yang membentuk cara jutaan orang memandang sejarah. Tapi pertanyaannya, dari mana sih ide ini datang? Dan sebetulnya ada agenda apa di baliknya? Yuk kita telusuri bareng-bareng. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Sebuah klaim historis yang viral. Mari kita coba lacak dari mana asalnya dan kita pertanyakan apa sih tujuan sebenarnya dari klaim semacam ini? Mari kita ikuti jejak investigasinya. Lanjut ke bagian 2, sejarah sebagai legitimasi. Nah, ternyata nih menurut analisis ini, klaim soal agama para nabi itu bukan cuma soal teologi atau keyakinan. Ada agenda yang jauh lebih besar dan sangat politis. Jadi apa sih artinya islamisasi sejarah menjadi legitimasi bagi islamisasi geografi? Gini deh gampangnya. Kalau kamu bisa ngeklaim bahwa sejarah sebuah tempat itu milik kamu, maka kamu juga bisa ngeklaim bahwa tanah atau wilayah itu sendiri juga milik kamu hari ini. Jadi sejarah itu dipakai sebagai senjata untuk klaim teritorial. Dan ini bukan cuma teori doang loh. Lihat aja contoh-contohnya. Raja Daud dan Sulaiman yang jadi tokoh pusat dalam tradisi Yahudi, tiba-tiba diidentifikasi sebagai nabi Muslim. Peristiwa penaklukan Mekar itu nggak disebut penaklukan, tapi pembebasan. Bahkan buku-buku sejarah dari abad ke-9 judulnya Pembukaan Negeri-Negeri. Ini semua adalah contoh nyata gimana sejarah itu dibingkai ulang untuk mendukung sebuah narasi baru. Oke, bagian 3, iman versus fakta sejarah. Nah, terus gimana caranya kita membedah klaim yang serumit ini? Sumber analisis kita menawarkan 2 cara pandang yang sangat berbeda. Nah, ini dia inti dari seluruh analisisnya. Anggap aja kita punya 2 kacamata untuk melihat sejarah. Pertama, kacamata normatif, yang melihat dari sudut pandang iman dan kitab suci. Kebenarannya itu bersifat internal, buat yang percaya aja. Kedua, ada kacamata historis, yang cuma mau lihat bukti fisik, batu, prasasti, artefak, pokoknya yang bisa diuji oleh siapapun. Paham perbedaan antara 2 kacamata ini adalah kunci buat mecahin teka-teki ini. Oke, jadi apa yang terjadi kalau kita coba lepas kacamata keyakinan kita sejenak dan kita pakai kacamata seorang sejarawan? Apa yang bakal diceritain sama bukti-bukti fisiknya? Bagian 4. Apa kata prasasti kuno? Nah, sekarang kita jadi detektif sejarah yuk. Kita lihat apa yang tertulis di batu-batu dari zaman dulu. Kunci dari argumen semua nabi itu Muslim seringkali ada di permainan kata nih. Kata Arab aslama itu artinya berserah diri. Jadi argumennya gini, karena Ibrahim berserah diri kepada Tuhan, maka dia itu seorang Muslim. Kedengarannya logis kan? Tapi disinilah letak jebakannya. Analisis ini ngasih kita sebuah analogi yang cerdas banget. Di Jawa ada konsep yang namanya sumarah, yang artinya juga berserah diri. Nah pertanyaannya, apakah itu berarti orang Jawa yang sumarah otomatis menganut agamanya Ibrahim yang hidup ribuan tahun sebelumnya? Tentu enggak kan? Nah sama halnya, hanya karena Ibrahim itu aslama atau berserah diri, itu enggak secara otomatis ngejadiin dia pengikut agama Islam yang baru terbentuk secara formal lebih dari 2000 tahun setelahnya. Sekarang, ayo kita lihat bukti-buktinya di garis waktu sejarah. Perhatiin baik-baik ya. Kode Hammurabi itu sekitar 1800 sebelum Masehi. Prasasti Behistun 520 sebelum Masehi. Maklumat Ashoka 250 sebelum Masehi. Semua ini adalah catatan sejarah yang dipahat di batu, jauh sebelum agama Islam lahir di abad ke-7 Masehi. Jadi apa sih yang mereka katakan? Dan ini dia bagian yang paling telak. Ketika kita baca prasasti-prasasti kuno ini, mereka itu nggak diem. Kode Hammurabi jelas-jelas nyebutin Dewa Marduk. Prasasti Behistun nyebut Ahura Mazda dari Zoroastrianisme. Maklumat Ashoka nyebut Buddha. Mereka sangat spesifik soal agama mereka. Tapi ada satu kata yang tidak pernah muncul sama sekali, yaitu Islam. Bukti fisik dari zaman itu sama sekali tidak menyebutkannya.
Oke, bagian kelima. Mengapa debat ini penting? Mungkin kalian mikir, ini kan cuma perdebatan sejarah kuno, ngapain dipikirin? Eits, jangan salah. Pertarungan narasi ini ternyata punya konsekuensi yang sangat nyata, bahkan berdarah di dunia modern kita. Dan gak ada tempat lain di muka bumi ini di mana ketegangan antara keyakinan dan sejarah ini lebih membara daripada di satu titik di Yerusalem, kompleks yang dikenal sebagai Temple Mount bagi umat Yahudi atau Haram al-Sharif bagi umat Muslim. Coba deh lihat jurang waktu ini. Bait suci pertama dibangun sekitar 1000 sebelum Masehi. Bait suci yang kedua dihancurkan tahun 70 Masehi. Nabi Muhammad wafat pada tahun 632 Masehi. Dan Kubah Syahroh atau Dome of the Rock yang ikonik itu baru dibangun sekitar tahun 705 Masehi. Ada jeda ratusan tahun antara narasi sejarah Yahudi dan struktur fisik Islami yang sekarang berdiri di sana. Jadi kita punya dua narasi yang saling bersaing untuk satu tempat suci yang sama. Bagi pandangan Yahudi, ini adalah lokasi dua bait suci kuno mereka. Bagi pandangan Muslim, ini adalah Kompleks Al-Aqsa, situs tersuci ketiga. Nah, inilah contoh sempurna gimana perbedaan antara sejarah versi keyakinan dan sejarah versi bukti fisik itu bisa memicu konflik yang nggak ada habisnya. Terus apa solusinya? Sumber analisis kita ini nggak menawarkan jawaban yang gampang, tapi ia menyarankan satu hal yang penting banget. Kita harus bisa membedakan antara apa yang kita yakini sebagai kebenaran suci dengan apa yang bisa dibuktikan sebagai fakta sejarah. Mampu memisahkan keduanya adalah langkah pertama untuk menavigasi perselisihan yang paling rumit sekalipun dengan lebih bijak. Dan ini membawa kita pada sebuah pertanyaan terakhir yang lebih besar untuk kita semua renungkan. Bagaimana kita sebagai sebuah masyarakat bisa hidup berdampingan saat bukti sejarah yang bisa diverifikasi ternyata bertabrakan dengan keyakinan yang dianggap paling suci?